Perkenalkan, nama saya Florentius Mikael, kelas M2, NIM 2210417661. Di sini saya akan menjawab soal UTS metode penelitian bisnis. Yang pertama, bagaimana menentukan judul yang efektif dalam penelitian. Beberapa karakteristik yang mencerminkan prinsip penulisan akademik sebagai berikut. Yang pertama, harus menunjukkan secara akurat subjek dan ruang lingkup penelitian. Yang kedua, tidak menggunakan singkatan atau akronim kecuali yang umum diketahui. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menimbulkan kesan positif dan merangsang minat pembaca. Dan yang keempat, menggunakan nomenklatur terbaru bidang studi dan kajian. Yang kelima, mengidentifikasi variabel kunci, baik dependen maupun independen. Latar belakang. Latar belakang dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, mengenai fenomena yang terjadi di sekitar kita atau menarik dan terbaru. Yang kedua, penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya terkait dengan isu atau masalah yang kita teliti. Yang ketiga, melakukan mapping antara penelitian terdahulu dengan penelitian kita saat ini. Yang keempat, menjelaskan pemilihan lokasi penelitian yang akan kita lakukan. Dan yang kelima, menjelaskan penetapan penelitian yang telah kita teliti. Rumusan masalah. Rumusan masalah sering disebut rumusan masalah. Rumusan masalah. Rumusan masalah sering disebut pertanyaan penelitian. Rumusan masalah merupakan penelitian yang dijelaskan dan dijadikan pertanyaan dengan maksud menjawab proses penelitian yang akan dilakukan. 1. Spesifik. 2. Bersifat baru dan asli. 3. Relevan. Dan 4. Menarik perhatian. Tujuan penelitian. Yang pertama, lihat rumusan masalah penelitian. Yang kedua, mencari kata operasional yang tepat untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Apa itu manfaat penelitian dan ada berapa manfaat penelitian? Manfaat penelitian adalah keuntungan atau potensi yang bisa diperoleh oleh pihak-pihak tertentu setelah penelitian selesai. Manfaat penelitian ini berisikan uraian manfaat yang dihasilkan dari dilaksanakannya penelitian. Manfaat teoritis adalah manfaat penelitian dari aspek teoritis, yakni manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu. Manfaat teoritis ini muncul berlatarkan ketidakpuasan atau keraguan terhadap teori yang sudah ada, sehingga dilakukan penyelidikan kembali secara empiris. Manfaat praktis atau aplikatif adalah manfaat penelitian dari aspek praktis atau aplikatif, yakni manfaat penelitian bagi bidang yang kita teliti. Manfaat praktis ini bisa berguna bagi banyak subjek, yakni bagi penelitian, bagi para pengambil kebijakan terkait bidang yang kita teliti. Bagaimana menentukan bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, penelitian terdahulu berisi penelitian-penelitian yang serupa yang pernah dilakukan. Yang kedua, dengan kerangka teoritis atau landasan teori, yaitu nama teori, tokohnya, sejarah perkembangannya, asumsi, konsep-konsep penting. Yang ketiga, kerangka konseptual. Dan yang keempat, kerangka pemikiran. Bagaimana menetapkan penelitian terdahulu? Dengan paparan tinjauan skripsi, tesis,
disertai juga dari artikel, jurnal nasional atau internasional sesuai dengan judul yang dipilih. Memilih berdasarkan persamaan variabel, kesamaan jenis subjek penelitian, kesamaan teori, kesamaan metode, dan tutup bagian ini dengan metrik penelitian terdahulu. Bagaimana menetapkan kerangka pemikiran dan hipotesis? Yang pertama, kerangka pemikiran yaitu berisi bagan yang diperoleh memadu pada kerangka teoritis. Landasan teoritis dengan kerangka konseptual dipadukan dengan fenomena yang diteliti yang menjadi bagan. Kalau yang kuantitatif wajib ada, sedangkan kuantitatif tidak wajib ada. Yang kedua, hipotesis adalah dugaan sementara yang ingin atau diuji atau buktikan melalui penelitian ini. Hipotesis didapat dari asumsi teori. Jadi asumsi-asumsi dari teori itu akan menjadi hipotesis. Sekian presentasi dari saya. Selebihnya saya ucapkan terima kasih.